Putra dengan NIM 148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Mulai pembelajaran kali ini kita berdoa dulu ya. Silakan dibikin salah satu. Ya Pak. Di depan sudah siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia bab sudah besar. Apa pembelajarannya? Pada akhir fase B, peserta didik mampu memahami, mengolah dan menyajikan informasi dan dari teks lisan dan tulis. Peserta didik mampu membaca dan memahami teks narasi sederhana, mengidentifikasi informasi penting serta pengungkapan gagasan, perasaan dan pengalaman secara lisan dan tulisan dengan bahasa yang runtut, yang jelas dan santun. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu memahami isi teks narasi sederhana tentang pengalaman pribadi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, tokoh, latar dan urutan peristiwa. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis pesan atau amanat yang terdapat dalam teks cerita. Yang keempat, kalian mampu membaca teks narasi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu menulis pengalaman pribadi secara runtut dan jelas. Nah, apa artinya sudah besar? Sudah besar itu artinya kita dapat bertumbuh kembang secara fisik, secara sikap dan pikiran. Nah, kan kalian semakin bertambah, semakin bertumbuh kan? Apa yang kalian merasakan? Stres Pak. Tambah pusing Pak. Pusingnya kenapa? Karena tugasnya makin banyak Pak. Ya. Biasanya apa saja mungkin banyak? Banyak ada matematika, IPA, Pak. Tapi kalian tetap mengerjakan ya? Iya. Jangan sampai gak mengerjakan ya? Iya Pak. Nah, tumbuh itu artinya perubahan fisik yang terjadi pada tubuh kita seiring bertambahnya usia kita. Contohnya, tinggi badan bertambah, berat badan naik, disusun tanggal, diganti gigi tetap, dan pakaian jadi sempit, dan rambut kita juga tumbuh semakin panjang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kita yaitu makanan bergizi, 2 istirahat yang cukup, 3 olahraga teratur, 4 kebersihan, 5 kesehatan, 6 dan cinta dan perhatian. Kalau berkembang itu artinya dalam perubahan pada cara berpikir, bersikap dan berperilaku seiring bertambahnya usia. Contohnya, kita dapat menyelesaikan tugas sendiri. Kedua, kita dapat berani berpendapat di depan kelas. Ketiga, mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah marah. Dan yang terakhir, pakaian jadi sempit. Faktor yang mempengaruhi berkembang itu 1. Pendidikan kita dan dapat dari lingkungan. Yang ketiga, pengalaman. 4. Kemauan diri kita sendiri. Yang kelima, bimbingan dari orang tua maupun guru. Nah, kalian kalau sudah besar bisa apa saja? Makan sendiri. Makan sendiri. Setrika baju sendiri Pak. Makan baju sendiri. Terus bantu ibu cuci piring. bantu ibu cuci piring. Tidak mudah menangis. Tidak menangis, dan di situ kita bisa menyiapkan tas dan alat tulis kita sendiri. Terus juga mengerjakan tugas sekolah, tidak mudah marah atau menangis. Terus mau minta maaf jika bersalah, dan juga berbagi dan mengalah, dan kita dapat percaya diri dan berani. Nah, ini masuk ke materi ya. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Nah, kalimat transitif itu
Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan kalimat intransitif yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata kerja tidak membutuhkan objek. Nah, contohnya kalimat transitif itu seperti ini. Seperti Tony membawa bingkisan. Tony itu sebagai subjek dan membawa predikat, bingkisannya itu objek. Kalau contoh kalimat intransitif itu Dinda duduk di lantai. Dinda sebagai subjek duduk sebagai predikat, di lantai sebagai keterangan tempat. Gimana tadi? Apakah sudah dipahami? Sudah, Pak. Dan selanjutnya ini ada kartu kata ya, silakan disusun. Ini disuruh ngapain, Pak? Nanti kalian menempelkan kata-kata ini yang cocok ya. Ya. Saya dulu, Pak. Dia boleh maju. Ini mencuci piring. Ya. Terus kamu tuliskan rangkaian kata-katanya seperti contoh tadi, menggunakan subjek, predikat. Ini enggak sih? Ayo Mbak Kira, apa berani? Saya dulu aja, Pak. Mbak Dani. Ayo siapa lagi? Ayo, Pak. Pak.
Ayo Mbak Vira. Silakan. Nah ini yang kalimat transitif sama intransitif tadi ya. Yang nomor 1 ini Roni sedang merapikan tempat tidur di kamar. Roni sebagai subjek sedang merapikan untuk predikat, tempat tidur sebagai objek, di kamar sebagai keterangan. Yang kedua, Vera menyapu lantai. Vera sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, lantai sebagai objek. Dan yang ketiga, Leli sedang mencuci piring di dapur. Mbak Leli itu sebagai subjek, sedang itu sebagai predikat, mencuci piring sebagai objek, di dapur sebagai keterangan tempat. Nah ini pembahasannya. Dan sekarang langsung mengerjakan KKBD ya. Ya Pak. Saya sudah selesai Pak. Boleh maju? Ya. Di sini ada pemahaman soal cerita. Soal yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, yaitu ada Lala dan Kiki. Yang kedua, apa yang membuat Lala merasa kesal? Karena Kiki memakai baju Lala. Terus yang ketiga, jawabannya merasa bajunya sudah sakit. Yang keempat, tubuhnya telah bertambah besar. Ya, yang kelima, berikan bajunya kepada adiknya Kiki. Terima kasih. Ya Pak. Kesimpulannya, dapat sudah besar ini kalian belajar memahami penggunaan kalimat aktif dalam menceritakan pengalaman sehari-hari. Merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Kalimat aktif terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat aktif transitif yang memerlukan objek dan kalimat aktif intransitif yang tidak memerlukan objek. Melalui cerita pengalaman
tentang kemandirian peserta didik dapat menggunakan kalimat taktis secara tepat sehingga cerita yang disampaikan menjadi lebih jelas, utuh, dan mudah dipahami. Pembelajaran ini juga menanamkan sikap mandiri, tanggung jawab, dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah paham apa belum? Sudah, Pak. Nah, sudah cukup untuk pelajaran hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Sebelum kita pulang, berdoa dulu ya. Ya, dengan tulisnya ada berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.